Shalom saudaraku, nikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu dengan ucapan syukurmu dan datang padanya. Oh yeah, oh, come into this house. Oh, are you ready? Come into this house and magnify the Lord. Lift up holy hands, our heart in one accord. He is worthy, worthy of all our praise. Oh yeah, He is worthy, He's worthy of all our praise. Come on, bertepuk tangan bagi Dia. Yeah, make a melody, sing unto the Lord. He is giving us a song and His word. He is worthy, worthy of all our praise. Kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan atas segala penyertaan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita mau naikkan syukur kepada Dia. Karena Dialah yang sudah menyertai kita di sepanjang hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Serukan sekali, ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya Tuhan, Engkau yang dimuliakan Tuhan, Engkau yang dikuduskan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau boleh menyertai kami kembali di dalam bait-Mu hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami berkumpul memuji dan menyembah-Mu. Di dalam setiap keadaan hidup kami Tuhan, kami tidak tahu masing-masing pribadi. Tapi kami tahu ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan. Walaupun kami sering mengecewakan Tuhan, tapi Engkau yang tetap memelihara kami. Di dalam setiap badai topan kami, di dalam kesulitan hidup kami, ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami masih bisa berdiri tegap pada pagi hari ini. Bukan karena kekuatan kami, tapi itu semua hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang memuji, yang siap memuji Tuhan, sama-sama serukan, katakan haleluya. Puji Tuhan. Kamu tetap bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan.
di dunia. Ya Yesus Guru Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Tuhanlah tempat perlindungan dan pengharapan kita. Amin. Haleluya. Kita mau serukan sekali lagi. Ya Yesus Guru Batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Guru Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus Guru Batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Guru Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan tidak berjanji memberikan kita hidup tanpa badai dan topan. Tapi Dia berjanji menyertai kita di dalam setiap badai topan yang kita hadapi. Amin. Amin. Siapa yang mau tetap memegang janji Tuhan dan percaya kepadanya di dalam setiap keadaan hidup kita, bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Kita mau belajar satu lagu, kita mau nyatakan iman kita. Ayo. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Kan melindungimu tetap teduh. Kan melindungimu tetap teduh. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam setiap badai dan topan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami, ada kesempatan untuk kami bisa terus memandang Tuhan, untuk kami bisa terus dibentuk di dalam Tuhan, untuk kami bisa terus dimurnikan di dalam-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya
seberapa berat keadaan yang kami hadapi, tetap ada sukacita dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Damai sejahtera-Mu, mungkin aku belum melihat, tapi imanku tetap percaya. Lewati lembah duka cita, dan tetap ada sukacita, karena tangan-Mu menuntunku, Kau membuatku jadi sempurna. Lebih dari emas yang fana, Kau menyucikan hatiku, sebab janji-Mu terlebih tinggi. Ku aman di tangan-Mu, biarlah semua hal yang terjadi memurnikan segenap imanku, sampai wajah-Mu terlihat di hidupku. Yesus, nyata dalamku. Lebih dari emas yang fana, Kau menyucikan hatiku, sebab janji-Mu terlebih tinggi. Ku aman di tangan-Mu, biarlah semua hal yang terjadi memurnikan segenap imanku, sampai wajah-Mu terlihat di hidupku. Yesus, nyata dalamku. Lebih dari emas yang fana, Kau menyucikan hatiku, sebab janji-Mu terlebih tinggi. Ku aman di tangan-Mu, biarlah semua hal yang terjadi memurnikan segenap imanku, sampai wajah-Mu terlihat di hidupku. Yesus, nyata dalamku. Yesus, nyata dalamku. Yesus, Yesus, nyata dalamku.
Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita karena kami tahu Engkaulah Tuhan kami. Tuhan, kami datang pada pagi hari ini mohon agar kami dimurnikan dari segala dosa-dosa kami. Kami datang ke hadapan-Mu untuk belajar ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia berdosa. Dan kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga ketika kami kembali dari tempat ini, setiap kami sudah Engkau murnikan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sambut, katakan amin. Shalom. Senang sekali boleh berada di sini lagi. Saya tahu tidak bisa sering-sering kemari, kepinginnya setiap bulan kemari ya, tapi belum bisa. Saya sangat sukacita karena pada waktu saya kemari saya mendengar pujiannya begitu luar biasa, musiknya begitu luar biasa, begitu harmonis. Saya merasa sangat diberkati. Jadi bukan Anda yang diberkati, saya datang kemari saya merasa sangat diberkati. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Hari ini kita mau bicara tentang satu topik yang judulnya adalah purified atau dimurnikan. Purified artinya dibersihkan, dimurnikan, dibebaskan dari segala macam dosa. Artinya kita itu dibersihkan, dikuduskan, dipisahkan dari segala macam yang ada di dunia ini. Nah, saya mau ambil ini dari Mazmur 51. Salah ketik, sorry ya. Mazmur 51 yaitu tentang bagaimana Daud setelah dia melakukan dosa, berselingkuh dengan Batseba, kemudian Tuhan marah. Apalagi dia juga telah membunuh Uria. Jadi Tuhan marah sekali melalui Nabi Daud ini diberitahukan. Pada waktu itu dia merasa sangat menyesal, maka dia menulis di Mazmur 51 ini. Dia katakan begini kepada Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Tuhan, aku berdosa, aku banyak sekali dosanya. Aku telah tidak lagi kudus, jauh lebih dari kudus. Nah, saya ingin kita belajar bahwa kadang-kadang kita merasa kita itu tidak salah. Bahwa kadang-kadang kita merasa kalau kita salah itu karena orang lain. Saya ambil contoh Daud. Pada waktu Daud berada di istana, dia melihat ke bawah. Di situ ada Batseba sedang mandi. Nah, pada waktu dia lihat Batseba mandi yang begitu cantik. Nah, bangkitlah birahinya, betul? Bangkit birahinya, kemudian dia mulai menanti padahal dia sudah diam di sana, kemudian dia tanya kepada prajuritnya, kepada orangnya, tolong dicek, ada wanita jam 3 sore mandi di pemandian ini, orangnya begini, wajahnya begini, rambutnya begini, kulitnya begini, coba kamu cek siapa dia itu. Setelah datang dilaporkan, oh itu namanya Batseba. Siapa itu Batseba? Oh, Batseba itu adalah istri dari Uria. Siapa itu Uria? Oh, Uria itu adalah panglima perangnya raja. Dia sekarang berada di medan perang. Oh, begitu ya. Kalau begitu coba undang Batseba. Dia undang Batseba. Dia begitu lihat, betul inilah dia. Nah, mari kita lihat. Pada waktu dia bertanya pada dirinya sendiri, dia tidak merasa dia bersalah. Karena dia merasa bahwa Batseba lah yang mandi, yang tidak berpakaian sehingga birahinya muncul. Betul? Betapa sering kita itu demikian. Pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita tahu bahwa ada orang yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Atau ada sesuatu yang membuat kita itu jatuh ke dalam dosa. Mengapa kita mencuri? Karena kita nggak ada makan atau kita nggak cukup. Mengapa kita merampok? Karena kita ingin hidup lebih bagus, lebih mewah. Mengapa kita itu sampai berselingkuh? Karena dialah yang membuat saya berselingkuh. Tetapi Alkitab mengatakan itu tidak benar. Pencobaan itu datang dari pikiran kita. Pencobaan itu datang dari bagaimana cara kita berpikir. Nah, bayangkan pada waktu Daud melihat Batseba,
Dan dia sudah kembali lagi ke istananya, betul? Setelah dia kembali ke istananya, dia kan tidak tidur dengan Batseba, benar? Dan sudah lewat berhari-hari. Dia minta supaya prajuritnya pergi lihat. Siapa sih wanita yang jam sekian itu ada di sana. Anda bisa bayangkan waktu prajuritnya ke sana tanya. Dia kan harus pergi dulu itu kan tidak seperti sekarang. Ada WhatsApp, ada segala macam. Dulu gak bisa. Tentu akan ditanya, di sini ada nggak wanita kira-kira usia 30 tahun misalnya begitu. Oh nggak ada, dia pergi lagi. Dia harus cari lagi, di mana ya? Oh di sini ada, coba mau lihat rambutnya beginikah wajahnya. Jadi selama mereka mencari keterangan tentang Batseba, Daud itu berada di istananya. Dia tidak mati karena dia tidak tidur dengan Batseba. Betul? Tetapi dialah yang mengatur setelah dia tahu siapa Batseba, maka dia bilang undanglah dia kemari. Tetapi bila ditanya selalu kita mengatakan dia yang membuat saya jatuh. Dia yang membuat saya jatuh. Jadi kita selalu membersihkan diri kita sendiri, bukan saya yang mau jatuh. Saya pada waktu muda saya pernah mencoba bunuh diri. Berkali-kali bahkan 5 kali saya sering cerita itu. Saya merasa saya nggak salah. Saya tidak salah. Karena hidup begitu menyudutkan saya sehingga saya sepertinya tidak lagi ada jalan. Tetapi Tuhan mengatakan no. Semua kesalahan, semua dosa-dosamu itu datang dari pikiranmu sendiri. Itu dikatakan pencobaan itu datang dari kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Kita diganggu. Kita diajak oleh pikiran sendiri. Kemudian kita terpikat, kemudian kita mulai jatuh. Tapi ingat, begitu kita berdosa, maka tidak ada jalan lain. Akhirnya itu maut. Nah, Daud diampuni Tuhan karena dia datang ke hadapan Tuhan. Dia minta supaya dia diampunkan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Luar biasa. Jadi Daud datang ke hadapan Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Dan dia katakan, bangkitkanlah kembali padaku. Dikatakan di situ itu adalah roh kegirangan. Bangkitkan kembali kepadaku roh kegirangan. Karena keselamatan itu hanya datangnya dari Engkau. Hanya dari Tuhan saja. Pemurnian, keselamatan itu semua datangnya dari Engkau. Dan dia katakan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jadi Daud berjanji kepada Tuhan setelah dia itu ditegur oleh Nabi Nathan. Dia mengatakan, pulihkanlah aku ya Tuhan, murnikanlah aku. Jadi di sini kita belajar bahwa setiap orang jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita bisa dimurnikan pada waktu kita yang minta dimurnikan. Amin. Kita betul-betul tahu kita berdosa dan kita mau betul-betul bertobat. Pertobatan Daud itu terjadi setelah ditegur Nabi Nathan. Kita nggak perlu ada Nabi Nathan di sini karena pertobatan kita sebenarnya adalah karena Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bertobat baru kita bisa dimurnikan. Amin. Nah, apa sih arti dimurnikan? Dimurnikan itu artinya kita itu dibersihkan, kita itu dipisahkan, kita itu dikuduskan oleh Tuhan. Ingat, tidak satu pun di antara kita tidak berdosa. Tetapi hari ini kita itu sudah dikuduskan, sudah dipisahkan seperti cake ya, seperti kalau kita misalnya ada beli cake satu yang besar, kemudian dipotong ini sudah dipisahkan. Yang sudah dipisahkan itu jangan dilekatkan kembali. Betapa sering kita kalau sudah jatuh hari ini kita mohon ampun, besok jatuh lagi. Betul? Nah, apa sih? Tuhan mengatakan kamu sudah aku pisahkan, kamu sudah aku bersihkan, kamu sudah aku murnikan. Oleh sebab itu jauhkanlah dirimu dari dosa. Jangan lagi kamu jatuh. Ingat bahwa tidak ada satu pun di antara kita yang boleh terlepas dari dosa. Dari kecil kita itu sudah banyak dosanya. Jangan tanya saya paling banyak dosanya. Di samping saya mencoba bunuh diri, setelah saya punya anak 4, saya itu sudah merasa saya tidak lagi mau punya anak karena
Suami saya itu terus menerus masih berselingkuh dan waktu itu mama saya sudah meninggal. Nah, waktu mama saya belum meninggal, saya takut kalau suami saya nanti membunuh mama saya kalau macam-macam. Nah, tapi setelah mama saya meninggal saya nggak takut dan saya mencoba, walaupun saya nggak tahu bahwa itu apakah sudah menjadi janin itu sudah menjadi satu kehidupan atau tidak. Tapi setiap kali kalau saya masih belum saya pasti segala macam saya makan, saya minum supaya saya tidak hamil. Itu dosa besar sekali. Cuma puji Tuhan saya waktu itu belum kenal Tuhan Yesus. Saya belum kenal Tuhan Yesus. Jadi itu semua saya lakukan waktu saya masih usia 20 sekian tahun. Tapi setelah terakhir 38 tahun saya bertobat dan Tuhan sucikan saya kembali. Tuhan murnikan saya kembali. Makanya saya boleh berdiri di sini, saya percaya dosa saya sudah diampuni Tuhan. Dan ingat, setiap kita datang ke hadapan Tuhan mengaku dosa, maka Tuhan mengampuni kita. Amin. Nah, pertobatan, mengaku dosa kita, bertobat itu sangat penting karena dikatakan di sini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka itu kita sudah menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak akan ada di dalam kita. Tapi dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita setiap hari mengatakan ampunilah aku Tuhan. Kita minta kita diampuni. Cuman kesalahan kita sering sekali kita tidak bisa mengampuni orang lain. Sulit bagi kita. Nah, hari ini kita belajar bahwa pada waktu kita memohon Tuhan mengampuni dosa kita, kita pun tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Saya mau berikan satu ilustrasi. Dikatakan ada, kalau di Katolik ya, saya nggak tahu Anda pernah dengar nggak. Kalau di Katolik sana kan ada ruangan untuk pengakuan dosa, tahu ya? Ada ruangan pengakuan dosa. Nah, dikatakan ada satu orang tua datang untuk mengaku dosa. Dia masuk ke ruangan kecil itu, kemudian pendeta ini masih muda, pastor ini masih muda, pastor ini pun masuk ke dalam satu ruang yang lain. Kemudian dia tanya, apa yang engkau mau akui? Jadi dia katakan, saya mempunyai dosa yang besar sekali, saya mohon ampun dari Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak bisa lagi mengampuni saya, karena dosa saya sangat luar biasa. Ini pastor muda ini mengatakan, Tuhan mengampunimu, jangan khawatir. Betapa besar pun dosamu, Tuhan bisa mengampunimu. Kemudian dia mengatakan, saya merasa dosa saya terlalu besar, Tuhan tidak bisa mengampuni saya. Kata pastor ini, bisa pasti segala dosa Tuhan bisa ampuni kamu. Dia mengatakan, tapi dosa saya kelewatan, terlalu kelewatan dia bilang. Saya ini pembunuh dia bilang. Nah ini pastor mengatakan, walaupun kamu pembunuh pada waktu kamu sudah mengakui dosamu, kamu diampuni. Dia bilang, tetapi saya masih menyesal. Saya masih terus melihat wajah anak kecil itu yang mengatakan, tolong antar papa saya ke rumah sakit. Tapi saya tidak antar, jadi saya sangat menyesal. Pastor ini mengatakan, mengapa kamu tidak antar? Siapa yang kau bunuh? Dia cerita bahwa satu saat dia naik mobil, dia menabrak satu orang tua. Orang tua itu belum mati, masih bernapas. Tapi dia begitu takut, kemudian seorang anak kecil datang kepada dia mengatakan, tolong bawa papa saya ke rumah sakit. Tapi dia saking takut, dia takut kalau nanti itu orang tua mati dan dia langsung bawa mobilnya lari. Bisa ya kita bisa mengerti. Nah apa yang terjadi setelah itu dia tidak bisa tidur dengan nyaman, dengan tenang karena dia terus dihantui oleh roh-roh yang mengatakan kamu berdosa, kamu berdosa. Sampai dia sudah tua, sudah terjadi 20 tahun kemudian. Nah pada waktu itu pastornya marah sekali. Dia bilang kamu ini ya sangat jahat. Kamu ini sangat kejam. Mengapa sih kamu tidak bawa dia ke dokter? Dia bilang aduh dia menangis. Ini orang tua menangis. Dia bilang kau jahat. Kamu sangat jahat. Tiba-tiba lonceng bunyi. Dia harus berdoa. Sebagai pastor tiba saatnya mungkin jam 6 sore. Dia harus berdoa. Dia datang ke pelataran Tuhan.
Kemudian dia berdoa. Dia berdoa, doa Bapa kami. Kita tahu ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Kemudian dia katakan, ampunilah kesalahan kami. Seperti dia gak bisa nyambung. Dia gak bisa menyambung. Dia gak bisa karena dia tidak mengampuni. Kemudian dia nangis. Sampai dia hampir tersungkur di depan altar itu. Dan lama sekali baru dia bangkit. Dia mengatakan, seperti kami juga yang telah mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Selesai dia berdoa, dia datang ke ruangan itu orang tua masih lagi nangis di situ. Dia datang, dia bawa itu orang tua, dia bilang engkau telah diampuni. Dia bilang, aduh saya tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan mengampuni saya. Dia katakan sebenarnya orang yang engkau tabrak itu adalah papa saya. Bisa Anda bayangkan? Aduh dia bilang saya minta ampun. Kata pastor ini enggak apa-apa, papa saya tidak mati. Dia mau membuat ini orang tua senang. Dia bilang papa saya tidak mati waktu itu. Tidak mati, dia bilang puji Tuhan. Dia terus langsung mengatakan, bolehkah saya bicara dengan papa kamu? Saya kepingin bertemu dengan dia. Katanya, oh maaf papa saya meninggal 3 tahun yang lalu. Jadi dibawalah ini orang tua datang ke tempat dia, diberikan teh hangat, teh panas. Kemudian setelah selesai mereka itu sudah berdamai. Nah tapi setelah orang tua itu pulang, ini pastor langsung masuk ke kamar tidurnya. Dan dia mengambil satu foto dia dengan bapaknya. Dan dia menangis, dia katakan, papa maafkan saya telah berbohong. Karena papanya sebenarnya mati. Nah apa yang kita pelajari di sini? Bahkan seorang pastor pun kita tidak layak mengatakan ampunilah dosa kami Tuhan. Seperti kami pun mengampuni orang lain yang berdosa kepada kami. Sebelum kita bisa mengampuni orang lain, sebelum kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, kita tidak bisa diampuni, kita tidak bisa dimurnikan. Jadi hari ini kita mau belajar, kita kalau mau hidup kudus, kita itu harus bisa mengampuni orang lain. Ya hari ini mari kita pikir sejenak, siapa sih yang masih di dalam hati saya, begitu saya ingat dia saya marah. Pada waktu kita ingat akan seseorang kita marah, itu artinya sudah ada itu ya dendam di hati kita belum bisa mengampuni. Saya ditipu, saya begini, segala macam. Saya mau Anda tahu pada waktu kita mau dimurnikan, maka kita pun harus bisa mengampuni orang lain. Nah mengapa sih kita harus dimurnikan, mengapa kita harus kudus? Mengapa? Kita lihat Firman mengatakan demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil engkau. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita itu harus kudus, kita harus menjalankan kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Karena Kristus adalah kudus adanya. Amin. Katakan ke sebelah Anda, kuduslah kamu karena Kristus kudus. Amin. Nah katakan juga kepada sebelah kamu, bilang, aku mau kudus karena aku tahu Kristusku kudus. Amin, amin. Nah di dalam hidup ini yang paling sulit ada beberapa hal yang selalu mengganggu kita. Hidup kita ini penuh dengan gangguan. Ya, tetapi kita diajarkan kalau kita mau hidup baru, mau betul-betul memakai baju baru dari Kristus, kita itu harus belajar hidup benar. Kita harus belajar hidup benar, kita harus taat dan kita harus mampu kontrol diri supaya kita itu tidak jatuh ke dalam dosa. Sangatlah tidak manis kalau kita sekarang, apalagi seperti kita yang melayani di mimbar ini. Yang berkhotbah, yang mengangkat pujian, yang main musik. Kita sudah menyanyikan kaum kudus, Tuhan kudus.
Tetapi kalau kita sendiri tidak bisa hidup benar, tidak bisa taat, tidak bisa mengontrol diri, maka semuanya itu sia-sia. Saya tahu bahwa di dunia sekarang ini itu betul-betul tantangan sangat besar. Tantangan sangat besar. Tantangan yang pertama adalah setiap kita kepingin berkuasa. Setiap kita kepingin menang. Setiap kita itu kepingin diakui. Betul ya? Betul ya, kita kepingin diakui. Itulah sebabnya kita itu mencoba mencari uang yang banyak, mendapat posisi yang tinggi, mendapat posisi yang bagus supaya orang bisa melihat kita. Wow, kita itu ngomong apa saja orang dengar. Nah, pada waktu kita bisa bicara tentang kekuasaan, sebenarnya adalah keinginan mau menang sendiri, itu termasuk keinginan dipuji, itu termasuk di situ. Termasuk itu. Jadi kita itu ingin dipuji. Misalnya hari ini saya khotbah atau saya nyanyi di sini atau saya main musik. Kemudian gak ada yang memuji saya. Nanti waktu turun gak ada yang mengatakan khotbahmu bagus. Terus saya berpikir kok gak ada yang muji saya. Itu kesombongan. Itu kesombongan. Itu adalah salah satu dosa yang paling banyak menyerang manusia. Itu paling banyak. Biasanya kalau saya ngajar, saya bicara kalau kita mau mengatasi kesombongan, kita belajar dari Yusuf. Itu saudara-saudaranya itu sombong. Dia sendiri juga sombong ya. Dia mengatakan dia nanti akan memerintah mereka semua. Kan sombong itu. Tapi saudara-saudaranya juga sombong. Tidak senang melihat ada yang lebih kecil, yang lebih biasa kok mau menjadi pemimpin kita. Karena kesombongan itulah mereka memasukkan dia ke sumur, mau membunuh dia dan enyahkan dia dengan menjual dia ke Mesir. Luar biasa. Nah di situ kita belajar, kalau kita mau belajar tentang melepaskan kesombongan, mengampuni, itu Yusuf itu adalah contoh yang paling bagus. Orang selalu mengatakan, ya Yusuf kemudian dijual ke Mesir, dia dibeli di rumahnya Potifar, dia baik, kemudian dia itu diganggu oleh istrinya, kemudian dia dipenjarakan. Begitu cepat kalau kita baca, dipenjarakan, kemudian dia ketemu dengan mereka temannya di penjara, kemudian dia menafsirkan mimpi raja, kemudian dia menjadi menteri. Enak aja, kita ngomongnya enak ya. Tapi kalau kita pelajari, bagaimana Yusuf itu dijual ke Mesir itu luar biasa. Supaya Anda tahu Yusuf itu anak orang kaya. Betul ya? Anak orang kaya. Kalau tidak kaya tidak mungkin papanya bisa mempunyai baju berikan kepada dia yang berwarna-warni. Betul? Dan papanya itu banyak sekali ternaknya. Makanya mereka keluar itu menjaga ternaknya, dombanya. Dan dia itu anak orang kaya. Nah seperti kita ini anak orang kaya ya. Nah kita ini kaya, tetapi mari kita lihat. Dia itu dijual, kalau kita lihat ya, dijual kita hanya cerita, dijual ke Mesir, selesai. Dia tiba di Mesir, dijual ke Potifar, betul? Gak begitu gampang. Siapa di sini yang sudah pernah ke Israel, ke Mesir? Angkat tangan, angkat tangan, yes. Ada beberapa ya, bagus. Turunnya di Mesir atau turunnya dari Mesir ke Israel atau dari Israel ke Mesir? Dari Mesir ke Israel. Bagus. Bagus. Nah dari Mesir ke Israel di abad ke-21 ini tahu enggak? Itu namanya dari Mesir ke Israel itu naik mobil mungkin Mercedes-Benz yang terbaru, naik bus yang paling baru dan jalannya itu tol. Tanpa hambatan, betul-betul bebas hambatan. Kalau kita di sini tol nggak bebas hambatan, masih ada saja mobil di depan. Ya, kalau di sana itu bebas hambatan. Itu mobil langsung itu dibutuhkan minimal 9 jam baru bisa tiba ke Yerusalem. Minimal. Anda bisa bayangkan 9 jam dengan jalan 100 km per jam. Ya, 9 jam. Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf itu naik onta. Dan dia tidak naik onta. Yang naik onta itu bosnya, betul? Dia nggak naik onta. Tetapi mereka berangkatnya dengan onta. Anda bayangkan naik Mercedes-Benz 9 jam. Bagaimana kalau naik onta? Anda tahu nggak onta itu jalannya bagaimana? Badannya gede, kakinya kecil. Dia kalau jalan begini ya, maju dia 2 langkah.
Dia mundur lagi satu. Mundur lagi. Anda bayangkan mau berapa tahun, berapa bulan dia baru bisa tiba di sana. Saya waktu pertama kali naik onta, apalagi onta di sana perutnya gendut, lebih gendut dari perut saya. Kemudian itu tidak ada kalau di atas kuda itu pelana. Tidak ada pelana yang keras, hanya sehelai kayak sejadah begitu, ya kan? Kemudian perutnya besar, kaki kita ngangkang selama, kalau naik ke Gunung Sinai 2 jam. Siapa yang pernah naik onta ke Gunung Sinai? Angkat tangan. Nah, 2 jam di situ, kaki ngangkang, tidak ada tempat untuk gantung. Itu kalau naik onta. Dan yang namanya Yusuf dia nggak naik onta karena dia bukan bos. Dia itu budak. Jadi dia itu nggak bisa naik onta tapi dia jalan di samping onta atau di belakang onta. Menurut Anda sepatunya konyol nggak? Habis semua, betul? Kira-kira dia makannya cukup? Saya jamin nggak cukup. Panasnya bukan main. Panasnya di sana itu belum ada tol seperti sekarang. Belum ada air minum seperti sekarang. Harus pergi lihat ke Fata Morgana mungkin ya. Mencari air di mana ada air untuk minum. Kira-kira minumnya cukup? No. Saya mau tanya, andai kata Anda adalah Yusuf. Pada waktu berjalan di padang pasir yang begitu panas. Haus. Lapar. Apakah Anda bisa mengampuni saudara Anda yang telah menjual Anda? Tapi Yusuf sama sekali tidak marah. Mengapa dia tidak marah? Karena dia tahu. Dia tahu bahwa satu saat nanti dia pasti akan menjadi pemimpin. Dia tahu karena dia mimpi. Oleh sebab itu di pasal ke-50 ayat ke-20 dia mengatakan kepada saudara-saudaranya setelah papanya meninggal, setelah saudara-saudaranya takut. Dia bilang jangan takut karena apa yang kamu reka-rekakan jahat, Tuhan telah mereka-rekakan yang baik bagi saya. Karena Tuhan tahu sebelum kita lahir Tuhan telah mempersiapkan, merencanakan bagi kita yang terbaik. Amin. Jadi kalau ada orang lain berbuat salah kepada kita, ya sudahlah, no problem. Jadi hal yang pertama kita kalau mau kudus, kita harus bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kita harus bisa jangan sampai kepingin diakui. Masalah kita adalah kepingin diakui. Kepingin diakui. Jadi hari ini kita belajar yang pertama adalah jangan kepingin diakui, tidak penting itu. Dan kalau ada kesalahan orang lain ampunilah. Yang kedua adalah jatuh ke dalam dosa seksual. Banyak sekali orang yang jatuh ke dalam dosa seksual. Pak pendeta pun bisa jatuh ke dalam dosa seksual. Nah, apa sih yang maksudnya dengan dosa seksual? Dosa seksual itu bukan hanya tidur bersama. No, bukan itu aja. Bukan hanya antara pria dan pria, wanita-wanita. No, bukan itu saja. Lebih dari itu, pada waktu kita memikirkan, itu sudah dosa. Pada waktu kita menginginkan yang bukan milik kita, itu sudah dosa. Dan itu tantangan berat, tantangan besar. Hari ini kalau kita masuk ke website, masuk ke ini ya, ke Google atau apa saja. Begitu Anda masuk, jangankan kita bilang aja lah ke Instagram, kita bilang aja ke Facebook. Kalau kita udah 1, 2, pasti itu muncul. Nah, kalau kita langsung stop sebentar, kemudian ingin melihat lebih jauh, itu sudah dosa. Bagaimana kita bisa dimurnikan kalau kita jatuh ke dalam dosa itu? Jadi hari ini kita belajar banyak dosa-dosa kita yang harus dimurnikan. Yang pertama itu adalah kita ingin menang sendiri, kita ingin tidak mau mengampuni orang lain. Yang kedua adalah jatuh ke dalam dosa seks. Yang ketiga adalah keserakahan. Ini juga membuat kita dosa. Melihat orang lain lebih kaya kita tidak suka, melihat barang orang lain kita kepingin, itu berarti kita sudah jatuh ke dalam dosa. Waduh, rasanya susah sekali ya. Tetapi mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Karena dunialah yang menginginkan itu semua. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Kita harus berubah, kita harus ditransformasi. Kita harus tidak sama dengan dunia ini. Sehingga Tuhan bisa memurnikan kita. Karena apa? Karena katanya sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, yaitu keinginan mata dan keangkuhan hidup, yaitu tadi itu kepingin menang, kepingin menikmati seks dan serakah. Nah itu Tuhan tidak senang. Tuhan tidak senang. Karena itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jelas sekali dikatakan. Nah, mengapa sih manusia itu mudah jatuh ke dalam dosa? Karena kita itu tidak taat kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar kalau kita mau dimurnikan, kita harus taat kepada Tuhan. Bagaimana kita mengatasinya? Pertama dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Berubahlah. Jangan serupa dengan dunia ini. Mungkin kita diketawai orang, tapi it's okay, no problem. Kita harus berbeda, kita harus hidup kudus. Pertama adalah berdoalah setiap hari. Setiap hari bersihkanlah aku ya Tuhan dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Setiap malam kita harus berdoa untuk itu. Setiap pagi kita bersyukur kepada Tuhan masih bisa bangun pagi. Saya kemarin itu sibuk sekali karena ada seminar sampai sore. Begitu sampai di rumah langsung ada pernikahan. Pergi ke pernikahan, pulang ke rumah teler. Teler kemudian kan, tapi kan harus kemari kan harus persiapan. Kan di sini nuntut harus ada PowerPoint kan. Kan harus dikerjakan juga itu. Jadi tadi malam jam 3 saya baru tidur. Dan saya berdoa, saya bilang Tuhan ampuni kesalahan saya. Karena tadi sebelum persiapan khotbah, aku masih masuk mau melihat politik di Indonesia. Coba, padahal itu kan dosa. Seharusnya kan udah jam berapa? Udah jam 11. Seharusnya langsung masuk komputer, langsung persiapkan bagaimana aku mau ke Jelambar Timur. Kan gitu. Tetapi begitu tergoda, saya kepingin tahu karena 2-3 hari ini gak sempat. Mau tahu sudah ada berita baru apa lagi gitu kan. Jadi berdoalah setiap hari. Setiap pagi bersyukur masih bernapas. Saya berdoa tadi pagi bersyukur Tuhan aku masih bernapas. Masih bisa ketemu dengan saudara-saudaraku di Jelambar Timur. Amin. Nah yang kedua harus bertobat karena itulah sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu itu dihapuskan. Kemudian kita harus tahu mengapa karena kita harus hidup seperti Yesus. Dikatakan bahwa kita itu wajib hidup seperti Kristus atau dikatakan walk as Jesus has walked. Hiduplah seperti Yesus hidup. Jadi kita harus belajar dari Yesus. Nah hari ini saya mau berikan tips, ada 3 tips yang kita harus pelajari. Yang pertama adalah kita itu harus berpikir benar. Berpikir benar. Kalau kita serakah, kalau kita ingin berkuasa, kalau kita itu ingin menikmati seks yang bukan hak kita, itu semua bukan karena kita itu digoda atau ada godaan dari luar. Tapi dari pikiran kita. Hal pertama, berpikirlah dengan benar. Dikatakan di sini, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Hati kita harus dimurnikan. Amin. Hati kita harus dimurnikan. Jadi kalau kita berlaku percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat itu dari dalam hati manusia. Jadi pada waktu kita melakukan hal yang tidak benar, bukan orang lain yang salah. Tapi hati kita yang salah. Jadi hati kita harus benar. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin, sebagai orang Kristen yang taat, yang datang ke gereja setiap hari, yang membaca firman setiap hari. Ke gereja setiap hari, ke gereja setiap minggu. Ingat saya udah 83 tahun, dia lupa sedikit oke lah ya. Atau saya pura-pura lupa, mau tahu kalian dengar apa tidak gitu kan. Tapi saya mau kita tahu bahwa kita itu bisa saja jatuh anytime kalau kita nggak hati-hati. Kalau ada
pekerjaan kita atau pikiran kita yang tidak benar, itu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jadi hal pertama kita harus berpikir benar. Ya, hal yang kedua yang kita harus lakukan adalah bertindak benar. Karena kita orang percaya disoroti dari segala jurus ini. Ini seperti lampu sorot ini, nggak bisa lari. Jadi orang melihat, tahu nggak ya kalau misalnya bukan, oh kasihan ya. Kalau orang melihat kita kan dianggap bahwa orang Kristen itu paling baik, betul? Orang Kristen itu paling baik. Nah jadi kalau kita itu tindakan kita tidak benar, orang akan menertawai kita. Tahu nggak ya, begitu ada yang jatuh, ada yang diperiksa KPK, kemudian pakai baju kuning, dan kalau dia itu Kristen, aduh aku pikir gimana ya mata dunia, betul nggak? Terasa nggak? Aduh. Kemudian kita harus bicara pun harus benar, nggak boleh berbohong. Kita kadang-kadang suka berbohong. Ayo di sini siapa yang belum pernah bohong angkat tangan dari kecil. Belum pernah bohong angkat tangan cepat, waktu kita habis. Yang pernah coba berbohong. Yang pernah berbohong angkat tangan, yang pernah bohong angkat tangan. Ya kan semua orang angkat tangan, aduh ampun ya. Di sini dikatakan, aku berkata kepada kamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi Tuhan gak suka kita bohong. Gak boleh bohong sama suami, gak boleh bohong sama istri, semua gak boleh ya. Sama anak, apalagi kita bilang sama anak gini kan, oh kamu baik-baik ya, kalau nanti kamu makan baik nanti belikan kamu permen. Makan anaknya, udah selesai makan, minta permen. Aduh pabriknya udah tutup. Dan itu bisa terjadi. Hati-hati ya. Nah kita harus bisa di dalam satu komunitas saling memperhatikan. Amin. Kita saling memperhatikan, saling mendorong. Harus memberitahukan kalau ada kesalahan tapi dengan kasih dan dalam pekerjaan baik. Saya ada satu pertanyaan untuk kita semua. Apakah Anda hanya ingin menjadi orang yang religius? Datang ke gereja setiap minggu, melayani Tuhan setiap hari, atau kita ingin dimurnikan? Kalau kita ingin dimurnikan, mari kita datang kepada Tuhan, kita bertobat dan kita berdoa. Saya mau kita berdoa, ambil dari Mazmur 139, 23 sampai 24. Bersama-sama kita katakan, selidikilah aku ya Tuhan, kenalkanlah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Ya Tuhan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku ke jalan yang benar dan yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang berjanji untuk hidup kudus, kami berjanji pada siang hari ini, pagi hari ini, kami mau hidup kudus seperti yang Tuhan mau. Kami mau menyerahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kuduskanlah kami, murnikanlah kami, sucikanlah kami. Karena kami mau jalan di jalan Engkau. Tuhan, kami tahu bahwa kami jauh dari sempurna. Kami tahu bahwa setiap salangkah perjalanan kami ada dosa-dosa mengikuti kami. Oleh sebab itu kami datang pada pagi hari ini. Kami mau bertobat ya Tuhan. Ajarkan kami untuk memiliki pikiran yang baik. Ajarkan kami untuk bertindak benar. Dan ajarkan kami agar kami itu tidak lagi mempergunakan lidah yang palsu. Ajarkan kami untuk tidak pernah berbohong bahkan terhadap diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami ingin Engkau murnikan. Kami ingin Engkau kuduskan. Kami ingin Engkau sucikan. Tolong setiap kami yang di sini sehingga kami boleh datang ke hadapan-Mu dan mengatakan Tuhan terima kasih kami telah Engkau kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berseru. Mari kita katakan amin.
kasih Yesus selalu memberikan sukacita yang baru di dalam hidup kita. Berikut, mari kita simak beberapa informasi penting di minggu ini. Siang ini, ibadat Teen Sunday Service akan dilayani oleh Kak Jennifer dengan tema Brand Road. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilayani oleh Ibu Juliani dengan tema Rahmatnya Besar Bagiku. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 52. Pada hari Minggu pukul 8 pagi, kita akan sama-sama beribadah yang akan dilayani oleh Bapak Andreas dengan tema Berharga di Mata Tuhan. Pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan di lantai 2. Dan pada pukul setengah 1 siang, ibadah Teen Sunday Service akan dilayani oleh Ko Sandi dengan tema Iman yang Dimurnikan. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya, diberkatilah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua bisa menjadi pelaku kebenaran firman dimanapun kita berada. Saya jadi ingat Bu Maimunah. Kalau Bapak Ibu yang tahu ya, kesaksian saya memiliki anak yang memiliki kelainan hati gitu ya, penyakit langka. Waktu itu saya beberapa kali ketemu sama orang-orang tua yang sama seperti saya, sama-sama Kristen begitu. Dia selalu bilang sama saya, Bapak kenapa sih selalu bilang tetap masih sama hidupnya begitu, masih bisa ke gereja, pelayanan, padahal kan kehidupan Bapak sulit gitu, bolak-balik ke rumah sakit, merawat anak. Saya bilang itu semua berkat Tuhan. Dulu saya pernah bilang, kenapa ya Tuhan kasih ini semua, yang tidak mudah ini keadaan. Dulu saya bilang seperti itu, 7 tahun, sesuai dengan anak saya yang kemarin baru berulang tahun juga. Tapi sekarang saya baru tahu kenapa saya diberikan itu semua. Karena itulah cara Tuhan membentuk kita. Cara Tuhan memurnikan setiap karakter kita yang mungkin sebelumnya sulit untuk diubah dengan kekuatan kita. Tapi dengan campur tangan Tuhan, Tuhan bisa bentuk kita, murnikan kita menjadi pribadi yang lebih baru lagi. Mungkin setiap kita punya keadaan yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Baik di rumah, keluarga, pekerjaan, atau apapun itu yang mungkin kita nggak sadar. Sepertinya kita tidak bisa memandang Tuhan lebih jauh. Tapi kiranya lewat keadaan yang kita hadapi hari demi hari, kita mau dibentuk sama Tuhan dan dimurnikan dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maimunah atas kebenaran firman yang sudah dibawakan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu dimanapun berada. Puji Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini atau mungkin belum memiliki gereja tetap. Bisa mengikuti ibadah ini kembali setiap hari Minggu jam 8 pagi ataupun mengikuti ibadah-ibadah lain yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Dilakukan 2 kali buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online ataupun onsite bisa memberikan persembahan melalui scan barcode yang tertera di dalam layar. Haleluya, kita mau masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Dan pada hari ini Tuhan kami ingin memberikan persembahan kami dari begitu banyak kebaikan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Berkat Tuhan tidak pernah kami bisa hitung. Dan kami hari ini mau memberikan dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Dan kiranya apa yang bisa kami beri bisa memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Dan pelayanan kami hanya bagi-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami siap memberi. Hanya di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Dalam
sejahtera-Mu. Mungkinlah ku belum melihat, tapi imanku tetap percaya. Lewati lembah duka cita, dan tetap ada sukacita. Karena tangan-Mu menuntunku, Kau membuatku jadi sempurna. Lebih dari emas yang fana, Kau menyucikan hatiku. Sebab janji-Mu terlebih tinggi. Ku aman di tangan-Mu. Biarlah semua hal yang terjadi memurnikan segenap imanku, sampai wajah-Mu terlihat di hidupku. Yesus nyata dalamku. Lebih dari emas yang fana, Kau menyucikan hatiku. Sebab janji-Mu terlebih tinggi. Ku aman di tangan-Mu. Biarlah semua hal yang terjadi memurnikan segenap imanku, sampai wajah-Mu terlihat di hidupku. Yesus nyata dalamku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dari emas yang fana, Kau menyucikan hatiku. Sebab janji-Mu terlebih tinggi. Ku aman di tangan-Mu. Biarlah semua hal yang terjadi memurnikan segenap imanku, sampai wajah-Mu terlihat di hidupku. Yesus nyata dalamku. Lebih dari emas yang fana, Kau menyucikan hatiku. Sebab janji-Mu terlebih tinggi. Ku aman di tangan-Mu. Biarlah semua hal yang terjadi memurnikan segenap imanku, sampai wajah-Mu terlihat
Hari ini di hadapan Tuhan, kami memberi diri hati kami, hidup kami dimurnikan. Dari segala hal yang jahat, dari segala pikiran yang jahat, bahkan dari segala hati yang belum dibersihkan. Kami mohon Roh Kudus murnikan setiap kami. Agar Engkau mendapati iman kami sungguh-sungguh murni. Iman kami sungguh-sungguh bersih, dipisahkan dari dunia ini. Sehingga kami boleh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang menjadi terang, yang menerangi dunia yang gelap ini. Menjadi garam yang memberi rasa bagi dunia ini. Kami mohon Tuhan, bila kuasa firman-Mu boleh menguduskan setiap kami. Menyucikan setiap hati kami. Biarlah kami boleh menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Biarlah firman-Mu gak cuma sekedar mampir di telinga kami. Tetapi sungguh-sungguh tinggal di dalam hati kami. Menyucikan kami. Hingga Engkau mendapati kami. Orang-orang yang setia sampai akhir. Kami berdoa memberkati Ibu Maimunah. Yang telah menjadi pembawa pesan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus pakai kehidupan Ibu Maimunah. Di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kehidupannya. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, buat setiap kehidupan kami. Baik kami yang mengikuti ibadah ini secara onsite maupun online. Segala pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Biarlah itu memurnikan hati kami, memurnikan iman kami. Dan kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap kami yang mengalami kesakitan, biarlah dengan iman yang teguh kami berpegang kepada Kristus yang adalah sumber kesembuhan. Dan sekalipun kami tidak memperoleh kesembuhan itu ya Allah, kami mau tetap mempercayai Tuhan, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Dan setiap kami yang mengalami kelemahan di dalam iman kami berdoa biar Roh Kudus terus melalui kebenaran firman-Mu iman kami ditambahkan, ditumbuhkan. Dan setiap kami Tuhan, yang mengalami pergumulan di dalam keluarga, di dalam ekonomi, finansial. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan, ada hikmat Allah yang menuntun kami kepada jalan keluar yang telah Kau sediakan buat kami. Kami rindu kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang tangguh di dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan keluar kami dari tempat ini, biarlah kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi terang. Untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan. Arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati pernikahanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Dan melalui pekerjaan usahamu, engkau dijadikan berkat. Dan melalui kehidupanmu, banyak orang bisa mengenal Kristus. Banyak orang bisa melihat Kristus nyata di dalam kehidupanmu. Saat ini pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan, perlindungan dari kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ajar Tuhan
Yesus memberkati. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Juru Batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Juru Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Juru Batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Juru Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Juru Batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Juru Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus Juru Batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Juru Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus Gunung Batu di dunia, di dunia.